Oke, halo Sobat Traders, jumpa lagi dengan saya Alfa, pakar broker forex. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas berita akhir tentang Fahrenheit, bagaimana vonis dari sidang putusan hakim untuk kasus robot trading Fahrenheit, dan bagaimana dengan dana dari korban. Apakah dikembalikan kembali kepada korban ataukah disita oleh negara? Nantikan sesaat lagi. Oke, dan untuk Fahrenheit, saya telah mengutip video hasil sidang putusan dari Fahrenheit mengenai berapa tahun vonis dari tersangka Fahrenheit, yaitu Henry Susanto. Berikut cuplikannya. Henry Susanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa secara bersama-sama menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dan perbuatan tindak pidana pencucian uang. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu selama 10 tahun dan denda sebesar 3 miliar dengan ketentuan apabila tidak bisa dibayar diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Oke, seperti yang kalian lihat tadi, vonis dari sidang putusan hakim ya pada kasus Fahrenheit terhadap tersangka Henry Susanto yaitu sebanyak 10 tahun penjara dengan denda 3 miliar, subsidiar 6 bulan penjara. Jadi kalau misalnya dendanya tidak dibayarkan, berarti digantikan dengan kurungan 6 bulan penjara. Oke, dan bagaimana aset sitaan dari korban Fahrenheit ya, dari pelaku-pelaku Fahrenheit, dan apakah dikembalikan ke korban atau tidak? Berikut cuplikannya. 5. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai 1507 terlampir dalam berkas perkara, barang bukti nomor 1508 sampai dengan 1610 dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti nomor 1161 sampai dengan 1645 dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi korban sebanyak 1441 orang melalui pengiriman yang terdaftar di Kementerian RI. Oke, seperti yang kalian lihat tadi, bahwa aset sitaan dari korban Fahrenheit ya ternyata untuk kedua kalinya setelah kasus Viral Blast itu ternyata dikembalikan lagi ke korban ya. Jadi ini adalah kasus kedua setelah Viral Blast bahwa aset sitaan dari robot trading ternyata memang benar dikembalikan ke korban. Beda jauh dengan Indra Kents ya, karena Indra Kents itu ternyata dianggap judi. Sedangkan pada saat kasus robot trading itu jauh berbeda dengan Indra Kents ya. Karena untuk kedua kalinya aset sitaan dari korban robot trading dikembalikan ke korban ya. Oke. Dan bagaimana dengan nasib kalian yang ternyata tidak melapor dan tidak mengaku sebagai korban? Ya tentu saja Anda tinggal gigit jari. Anda hanya melihat Pak Henry Susanto mendekam untuk menerima hukumannya selama 10 tahun. Oke. Dan berikut saya akan bacakan berita-berita terkait tentang Fahrenheit. Mari kita lihat. Seperti biasa, berita dari seputar Cibubur ya. Pertama di Indonesia, harta sitaan perkara investasi bodong robot trading Fahrenheit dikembalikan ke korban. Ya, bukan pertama karena sebelumnya sudah ada Viral Blast ya. Oke, mari kita lihat. Direktur Utama PT FSP Academy Pro, Henry Susanto, tersangka kasus kejahatan investasi robot trading, investasi bodong robot trading Fahrenheit, akhirnya dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah. Atas kejahatannya itu, Henry Susanto dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar 3 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 12 Desember 2022. Saat membacakan putusannya, Ketua Majelis Toga Napitupulu menyatakan Henry Susanto terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dan dengan sengaja dan secara bersama-sama
menyebarkan berita bohong, menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik dan perbuatan tindak pidana pencucian uang. Jadi yang berat ini adalah pencucian uangnya, kata Tago membacakan putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu selama 10 tahun dan denda sebesar 3 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 bulan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menarik dalam putusan itu, majelis hakim memutuskan aset sitaan dari kasus robot trading ini berupa uang tunai sebesar 89,6 miliar dan aset-aset berupa 1 unit apartemen dan 2 mobil Toyota Fortuner dan Lexus dikembalikan kepada 1.449 korban, ya. Jadi yang diakui korban itu cuma 1.449 orang dari puluhan ribu orang, ya. Jadi bagaimana yang tidak melapor? Ya, Anda salah sendiri karena Anda menganggap apakah jika kita melapor uang kita bisa kembali? Ya, ternyata terbukti bahwa uangnya memang benar kembali, ya. Korban yang dimaksud adalah para korban yang terdaftar secara proporsional melalui paguyuban yang telah terdaftar di Kemenkumham, yakni Paguyuban Solidaritas Investor Fahrenheit. Kuasa hukum Oktavianus Setiawan menyambut positif putusan ini. Kasus investasi robot trading ini tidak bisa disamakan dengan kasus binary option yang jelas-jelas judi tebak-tebakan. Sehingga wajar jika hakim putusannya untuk kembalikan uang tersebut kepada para korban. Semoga dengan ada putusan uang dan aset kembali ke korban, persepsi yang selama ini salah bisa diluruskan. Akhirnya benar-benar kembali, ya. Intinya, lanjut Oktavianus, robot trading beda dengan binary option. Sebab beberapa kasus investasi bodong, salah satu contoh kasus First Travel, asetnya itu disita negara dan tidak dikembalikan ke korban. Jika hasil sitaan perkara investasi bodong selalu disita negara, maka hal ini menjadi presiden buruk bagi para korban untuk melawan pelaku kejahatan investasi bodong, apapun itu bentuknya. Ini merupakan putusan pertama di Indonesia harta sitaan perkara investasi bodong robot trading dikembalikan ke korban. Bukan putusan pertama, ya, karena yang pertama itu adalah Viral Blast, ya. Kedepan kami berharap aset kejahatan investasi ini tidak disita oleh negara karena secara fakta itu uang para korban yang dikelola para pelaku dan seharusnya kembali ke korban, sarannya. Oke, itu berita dari seputar Cibubur. Kemudian kita lihat lagi berita dari pojok 1, ya. Di mana berita pojok 1 kita lihat, berkat LQ Indonesia, para korban robot trading Fahrenheit kembali dapat aset sitaannya. Jadi ternyata ada beberapa pengacara di sini yang digunakan, ya. Dan salah satunya juga adalah LQ Indonesia di bawah Alvin Lim. Ya, kita lihat. Para member yang menjadi korban robot trading Fahrenheit kini bisa bernafas lega. Pasalnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memeriksa perkara atas nama Henry Susanto dan kawan-kawan sang pemilik robot trading Fahrenheit. Dalam surat tersebut diduga bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi elektronik. Tidak hanya dinyatakan terbukti bersalah dengan pidana penjara 10 tahun, Majelis Hakim juga di dalam putusannya menetapkan agar barang bukti yang terlampir dalam berkas berupa uang dan beberapa aset dikembalikan kepada korban, yaitu para member. Putusan ini lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta agar Henry Susanto dijatuhi pidana selama 6 tahun, ya. Jadi tuntutannya itu 6 tahun, ternyata tidak main-main, ya. Sekarang tuntutannya adalah 10 tahun, ya. Untuk robot trading itu tuntutannya adalah 10 tahun. Bahkan kemarin Viral Blast itu 12 tahun, ya. Jadi buat para mafia robot trading, ya, terutama mafia investasi bodong, ya, harap berhati-hati sebelum Anda menjalankan aktivitas Anda, terutama yang investasi bodong yang baru, ya, yang belum tersentuh, ya, oleh kepolisian, yaitu CT4F, ya. Jadi CT4F itu sampai sekarang pun belum tersentuh. Kemudian Redford, ya, bagaimana Redford, kasus Redford, kelanjutan Redford, kalau ada perkembangan silakan tulis di kolom komentar, ya. Oke. Menanggapi hasil persidangan ini, advokat Jaka Maulana dari LQ Indonesia Law Firm selaku penasihat hukum menyatakan sangat mengapresiasi putusan ini. Kata Jaka, memberikan secerca harapan akan keadilan bagi korban Fahrenheit.
Putusannya sangat bagus setelah sekian lama para korban berjuang dan mengupayakan pemulihan hak-haknya. Akhirnya lewat putusan ini harapan itu semakin dikuatkan. Ya, meskipun belum inkrah, karena baik penuntut umum maupun penasihat hukum masih sama-sama menyatakan pikir-pikir terhadap putusan tadi. Jaka menuturkan dalam perkara ini pihaknya mewakili sekitar 141 orang korban dengan total nilai kerugian mencapai 41 miliar rupiah, yang mana data-data korban tersebut terverifikasi melalui audit yang dilakukan oleh pihak kejaksaan pada tahap penyidikan. Jadi awalnya korban ini menghubungi hotline kami di Tangerang, Jakarta Barat, Surabaya, di mana pada saat itu mereka meminta bantuan kami terkait tindak pidana yang dilakukan oleh robot trading Fahrenheit. Setelah itu, LQ Indonesia langsung bergerak cepat dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna mengumpulkan data-data dari para korban. Hingga akhirnya proses pemeriksaan dinyatakan lengkap atau P21 sekitar bulan Juli 2022. Jadi dari bulan Juli 2022 itu penetapan tersangkanya, berkasnya lengkap, tetapi vonisnya untuk sampai ke sekarang itu pada 12 Desember 2022. Jadi kurang lebih hampir 6 bulan ya. Kurang lebih hampir sekitar 6 bulan ya. Luar biasa juga ya. Oke. Meskipun perkaranya sudah dinyatakan lengkap, tapi upaya kami selaku perwakilan korban tidak berhenti sampai di situ. Kami sempat berkonsultasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK terkait informasi permohonan restitusi. Mereka juga mengajukan permohonan ganti kerugian langsung kepada majelis hakim pemeriksa perkaranya. Makanya ketika kemarin kami dengar putusannya terkait pengembalian barang sitaan, kami sangat lega. Seolah perjuangan dan upaya ini terbayarkan meskipun belum tuntas. Ia menyatakan akan senantiasa mengawal hasil persidangan dan pelaksanaan putusan perkara ini hingga tuntas. Putusan perkara robot trading Fahrenheit menjadi catatan bagi kami sebagai tambahan prestasi yang berhasil ditangani oleh LQ Indonesia ya. Jadi ingat, ada beberapa pengacara di sini, bukan cuma LQ Indonesia. Salah satunya dari LQ, dan tadi yang saya tahu yang disebutkan di seputar Cibubur yaitu Octavianus ya. Selama ini kami di LQ selalu bersikap tegas dan vokal dalam memerangi segala bentuk tindak pidana investasi bodong, karena jadi korbannya ini ribuan, nilai kerugiannya pun sangat fantastis. Jaka menambahkan dalam beberapa tahun terakhir sudah banyak perkara investasi bodong dalam berbagai bentuk yang berhasil ditangani oleh LQ, seperti Fahrenheit, Kresna Life, Vikasa, Millennium, serta masih ditangani dan dikawal seperti Indosurya. Kemudian Mahkota, DNA Pro, Minapadi, Dana Reksa, 5 Garuda, BSS, Kresna Sekuritas, Net 89, Millionaire Prime, ATG, berbeda dengan putusan First Travel dan Binomo yang menyita aset untuk negara. Ketika LQ Indonesia mengawal dan mendampingi para maka sebagai penasihat hukum, ia memastikan bahwa aset yang disita dalam penyidikan dapat diberikan kepada para korban sebagai ganti rugi. Inilah yang membedakan LQ Indonesia yang senantiasa tekun, gigih, dan vokal memperjuangkan hak para korban dengan oknum lawyer yang kadang ijazahnya saja tidak terdaftar dikti atau tidak memiliki expertise di bidang hukum, pidana, dan keuangan, ucapnya. Disinggung mengenai rencana tindak lanjutnya terhadap perkara Fahrenheit, Jaka menyatakan LQ Indonesia akan terus mengawal hasil persidangan ini hingga proses pelaksanaan eksekusi aset yang disita kepada para klien LQ. Yang terpenting bagi kami adalah pemulihan hak-hak klien kami. Itulah tujuan korban memberikan kuasa kepada LQ. Selain penjahat, pelaku investasi bodong ditahan dan dihukum penjara 10 tahun, aset sitaan akan dikembalikan kepada para korban ya. Jadi ini adalah kasus kedua ya, di mana aset sitaan dikembalikan kepada para korban dan vonis itu 10 tahun untuk Fahrenheit dan 12 tahun untuk Viral Blast. Jadi hati-hatilah buat para leader Ponzi yang masih merajalela sekarang ya, bahwa vonis Anda itu kalau ditangkap itu sudah tidak main-main ya, sudah mencapai 10 tahun. Beda dengan Ponzi zaman dulu ya. Ponzi zaman dulu macam Dream for Freedom yang dari Philly Mutakin itu cuma divonis 4 tahun ya, dan seterusnya. Ada beberapa 4 tahun, bahkan kalau nggak salah ada yang cuma 3 tahun, ada yang 5 tahun, dan seterusnya. Nah sekarang ini vonisnya adalah 10 tahun penjara. Jadi asetnya disita, dimiskinkan, dan kemudian tetap dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetap dihukum selama 10 tahun penjara. Ini sudah luar biasa.
Dan hati-hati buat para pelaku investasi bodong yang lain yang belum tertangkap, ya. Hati-hati seperti CT4F, ya. CT4F sudah tidak bisa WD. Bagaimana kelanjutan dari CT4F? Kemudian Redford, bagaimana kelanjutan dari Redford sampai sekarang ini? Apakah sudah bisa WD atau belum? Dan bagaimana dengan tersangkanya? Apakah Anda sudah melarikan diri? Ataukah memang Anda sudah siap untuk dipanggil? Dan kemudian tentu saja yang sampai sekarang masih berdiri kokoh, yaitu ATG, yang selalu dengan 1001 alasan untuk menunda WD. Dan ternyata WD-nya sudah berulang tahun yang pertama buat ATG. Oke? Jadi mudah-mudahan semua yang saya sebutkan tadi, CT4F, ATG, dan Redford itu bisa segera ditangkap pelakunya, ya. Karena supaya tidak meresahkan banyak orang dan tidak menipu orang lebih lanjut. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya supaya bisa memberikan manfaat buat orang lain. Sekian dan terima kasih. Salam pakar broker forex.